Halo guys, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu, dan di video kali ini gue akan bahas yang namanya indeks pribadi. Indeks pribadi ini adalah sebuah kesadaran buat gue bahwa gue nggak akan bisa memantau semua saham yang ada di bursa kita saat ini, ya kurang lebih sudah 700 lebih sahamnya. Jadi di video kali ini gue akan share apa sih saham-saham yang sudah menjadi indeks pribadi gue, dan mungkin ini bisa menjadi referensi buat kalian, insight supaya kalian juga bisa punya indeks pribadi kalian sendiri. Kita bahas sama-sama yuk. Let's go. Oke, hanya ada satu slide teman-teman isi dari PPT ini, dan gue mau mulai menjelaskan dari sebuah pernyataan kali ya, bahwa kita itu nggak akan bisa memonitor semua saham di bursa saham. Ya, ada 700 lebih teman-teman yang sahamnya diperdagangkan di bursa, dan kalau kita mau memonitor semua itu kayaknya itu sulit sekali teman-teman. Jadi ini adalah bentuk kesadaran kita dulu bahwa nggak mungkin nih gue mau monitor 700 saham ini. Pertanyaannya selanjutnya, kalau gue nggak bisa monitor 700, gue mampunya berapa gitu kan? Kita mampunya berapa sih saham yang bisa kita monitor dengan baik, saham yang kita bisa kenal saham itu dengan cukup baik gitu ya. Nah, kenapa penting mengenali saham gitu ya? Karena supaya kita itu bisa lebih percaya diri ketika kita sudah menentukan strategi atau trading plan kita di sana. Contoh, ini sama kayak misalkan kalian ke pasar katanya. Kalau istri saya ke pasar itu sudah punya tempat langganan, mau beli sayur di mana, mau beli ikan di mana. Di saham pun sama, kalian tuh perlu punya emiten langganan buat kalian itu tempat jual belinya di mana, supaya kalian bisa lebih confidence ketika transaksi di sana. Contoh, di saham yang merupakan watchlist kalian, merupakan indeks pribadi kalian biasanya trading 1 juta per saham. Tapi kalau ada saham yang memang bagus, tapi kalian belum masuk nih sahamnya dalam indeks itu, maka kecilin nilainya jadi 500.000 misalnya. Supaya apa? Supaya mengurangi resiko, karena kita belum tahu gaya atau pergerakan dan banyak faktor dari saham itu gitu. Itu intinya dari menyusun indeks pribadi. Nah, yang kedua adalah ini aturan mainnya tadi ya, bahwa kita itu perlu mengenali dengan baik saham-saham yang ada di indeks pribadi kita. Contoh pergerakannya ya, area support resistennya. Kita kalau sudah kenal dengan satu saham, tradingnya di situ-situ aja sahamnya ya, kita nanti akan punya sense tersendiri gitu, kayak oh oke, Pegas tuh areanya di sini-sini. Oh oke, Bank BBRI itu areanya di sini. Oh oke, sudah di area support gue akan masuk. Oh oke, di area resisten gue mulai siap-siap untuk taking profit. Hal-hal seperti itu bisa muncul kalau kita sudah terbiasa trading di saham-saham yang kita kenali. Itu teman-teman. Nah, idealnya berapa? Kalau saya menyarankan paling nggak kalian punya dua emiten yang bergerak di bidang yang sama, dan maksimal kalaupun over banget itu 4 gitu ya. Itu 4 itu udah terlalu banyak sebenarnya, tapi it's okay untuk kondisi-kondisi tertentu. Dan ketiga, pede aja, yakin aja dengan indeks pilihan kalian sendiri. Ketika kalian nemu saham yang naik terus di luar dari indeks kalian nggak terpantau, silahkan pantau dan pelajari sahamnya, lalu pelan-pelan masukkan ke dalam indeks kalian. Jangan sampai apa yang sudah kalian susun nanti jadi percuma karena kalian ngelihat, wah kayaknya kok pilihan orang lain lebih cepat naik ya, pilihan orang lain lebih ijo-ijo terus ya. Nah itu nanti nggak berguna apa yang kalian sudah buat di dalam indeks pribadi ini gitu. Nah sekarang langsung aja teman-teman, di dalam bursa efek itu ada 11 pilihan sektor. Kalian bisa masuk ke menu data pasar, lalu daftar saham ya. Daftar saham, nanti kalian ketemu halaman seperti ini. Kita bisa nyari kode sahamnya apa, sektornya apa, dan pilihan papannya apa. Biar lebih enak, filter pertama adalah papan yang utama ya. Jadi kita nggak akan melihat papan akselerasi ataupun pengembangan, karena kita mau cari saham yang pergerakannya itu cenderung mudah dikenali, kita bisa hafal. Dan kalau misalkan papan kayak pengembangan dan akselerasi, biasanya pergerakannya lumayan lincah-lincah nih teman-teman. Jadi saya pribadi hilangkan dulu. Nah yang kedua adalah sektornya. Ada 11 saham ya, ada 11 saham. Jadi kita akan mulai sisir satu persatu ya kemungkinannya.
Yang pertama saham Basic Material ya. Basic Material kita coba pindahkan show enter-nya jadi 100, nanti dia muncul berapa. Oke. Saham dengan kategori Basic Material saja itu sudah mengeluarkan 48 jenis saham, teman-teman. 48. Oke, jadi cukup banyak karena di sini kalau kita lihat memang bervariasi ya. Kayak misalnya di sini ada ENKP yang merupakan industri kertas gitu ya, tapi juga di sini ada SMBR yang industri semen. Jadi dia tidak mengkategorikan berdasarkan jenis usahanya, tetapi lebih kepada bidangnya ya, bidang industrinya. Apakah dia industri basic material? Kalau iya, meskipun itu semen, meskipun itu kertas, itu akan dimasukkan di dalam sektor kategori ini gitu. Nah, dari pilihan 46 ini ya, 46 ini adalah pilihan saya. Oke. Tinggal menyisakan 9, teman-teman. Yang pertama saya ada Antam ya. Antam itu berarti nikel ataupun emas, padahal di emas ada PSAB ya. Di emas ada PSAB, kita akan coba cek di sini. PSAB mestinya ada di sini. PSAB nggak ada ya. Arci, adanya Arci. Arci ini sama-sama emas gitu ya, tapi saya milihnya Antam, jadi saya nggak pilih yang Arci. Kemudian saya juga memilih LEKAT, kemudian ESA, INCO, INKP, ini untuk kertas. Ada juga Tekim kan, tapi saya nggak pilih Tekim, teman-teman. Kenapa? Ya, saya sudah terbiasa tradingnya di INKP. Dan INKP dan Tekim ini secara pergerakan hampir-hampir sama. Jadi saya trading di INKP itu sudah cukup mewakili pergerakan dari Tekim gitu ya. Jadi saya tidak memasukkan Tekim di dalam indeks pribadi saya. Lalu saya ada SMGR semen, ketimbang INTP ataupun SMBR, saya memilih SMGR. Nah, teman-teman bisa menganalisa lebih lanjut ya, kenapa kalian akan memilih saham-saham ini gitu. Kenapa nggak yang SMBR? Kenapa SMGR? Nah, kalian harus tentukan pilihan kalian sendiri gitu. Di video kali ini gue akan cepet aja memilih saham-saham apa yang menjadi indeks pribadi gue di sini, karena ada 67 saham. Ada TINS ya, dan ada Weton. Weton di sini ada WSBP, tapi saya nggak pilih WSBP, saya milihnya adalah Weton gitu ya. Dan lanjut yang kedua adalah ada sektor consumer cyclical. Nih, consumer tapi dia yang cyclical, yaitu bersiklus. Nah, ini pilihannya teman-temannya, ada ACE, ada Auto, ada apa nih? Ada Depo, ada DRMA, ada ERA ya. Ada saham film, GJTL. Cukup banyak pilihannya teman-teman, dan di saham consumer ini ada 50 saham. Lagi-lagi pilihannya ada banyak sekali. Dan kita punya tugas untuk memfilter mana yang menjadi pilihan kita gitu teman-teman ya. Dan ini yang saya pilih. Saya punya 10 saham di sektor consumer cyclical. Yang pertama ada ACE, ya, kedua ada Auto, yang ketiga ada ERA untuk penjualan gadget, kemudian saya ada GJTL, IMAS ya untuk mobil-mobilan ya, otomotif, kemudian ada IPTV, LPPF, MNCN, MPMX, dan Wood. Itu sektor yang saya masukkan ke dalam indeks pribadi saya bila saya akan memilih trading di saham-saham yang secara sektor adalah consumer cyclical kalau di dalam petanya IDX gitu ya. Lanjut, yang ketiga ada consumer non-cyclical. Nah, ini sama-sama sektor consumer tapi yang dikategorikan sebagai non-cyclical. Kita coba pilih ya, ada berapa sih sektor di sini? Ada berapa isinya dari sektor consumer non-cyclical? Kita tunggu. Oke, consumer non-cyclical kita ketemu, wow, 60 saham guys ya. Jadi sangat banyak di sini. 60 saham customer non-cyclical, dan ini adalah pilihan saya. Yang pertama saya ada AALI ya. AALI, lalu ada AMRT. AMRT itu retailnya ya, Alfamart. Lalu di ayam yang ketiga ada Cepin. Di Cepin dan di terlalu jauh. Cepin ya. Kemudian Cepin ini sama dengan JPFA, saya masukkan dua. Jadi saya punya dua di sektor
ayam ya, poultry gitu saya punya 2. Untuk minyak CPO saya punya AALI dan LSIP. Kemudian TAPG ya, TAPG. Jadi ini juga sama-sama bermain di CPO. Tetapi kenapa saya masukkan TAPG? Karena secara kecenderungan LSIP dan AALI itu pergerakannya lebih stabil teman-teman. Yang agak-agak liar tuh TAPG. Kemudian ada TAPG untuk CPO. Kenapa jadi CPO ada 3? Karena dibandingkan AALI dan LSIP, TAPG itu pergerakannya lebih lincah. Jadi saya masukkan di sini sebagai apa ya, second liner-nya lah di sektor CPO. Jadi saya masukkan di sini ada TAPG. Ada juga PMMP ya, ini yang saya masukkan juga. Kemudian sektor energi. Kita coba pindah ya sektor energi. Jadi ketika kita mengeliminasi bukan berarti perusahaannya nggak bagus atau perusahaannya jelek, enggak. Tetapi kita memang memilih saham-saham yang kita sudah kenal aja dengan saham itu dari pengalaman trading kita yang sebelum-sebelumnya, dan kita mantap untuk lebih fokus di saham-saham tersebut. Di sektor energi itu ada 37 saham. Jadi ini juga pilihannya sangat-sangat banyak. Tapi dari 37 saham itu saya cuma tinggal 7 saham. Adaro dan Indi saya ambil untuk sektor batu bara. Akra dan Medco untuk sektor minyak. Pegas ya untuk gas, Raja, dan Harum untuk energi nikel. Jadi dari 37 pilihan saya menyederhanakan menjadi 7 pilihan saham saja. Next ada finansial ya. Jadi pilihan ini bisa berbeda ya dengan teman-teman ya. Tergantung teman-teman memang history tradingnya banyak di saham yang mana sebelum-sebelumnya, dan kalian mulai confidence untuk terus mengamati saham itu. Pilihan finance itu juga nggak kalah banyak teman-teman. Ada 53 pilihan ya, 53 pilihan, dan saya menyederhanakannya menjadi tinggal 8 pilihan. Yang pertama ada BBNI, BBRI. Oke, saya mulai dari 2 big banknya BUMN, yaitu BBRI dan BBNI. Kalau ditanya, kenapa nggak ngambil BBCA? Nggak berarti, bukan karena BBCA jelek dong tentunya dong. Enggak. BBCA itu bagus banget teman-teman. Tetapi untuk indeks pribadi saya menilai pergerakan BBRI dan BBNI itu lebih punya style yang cocok dengan saya terkait dengan risk rewardnya. Seperti yang kita tahu, kalau kalian ingat ketika zamannya pandemi pertama kali, BBCA itu turun koreksi dalam, tapi jauh lebih dalam BBRI dan BBNI. Jadi otomatis ketika dia koreksinya cukup dalam, ketika dia recovernya juga akan lebih tinggi lagi rewardnya. Dan itulah kenapa saya memilih BBNI dan BBRI sebagai big bank utama di dalam indeks pribadi saya. Lalu ada BBTN, ini kayak second liner-nya lah ya di banking BUMN. Saya masukkan juga karena dia kecenderungangan kalau kalian perhatikan suka bermain di angka-angka yang lebih kecil ya dibandingkan dengan kompetitor yang di sama BUMN. Dia di 1.500-an teman-teman. Jadi saya sudah punya pola ketika BBTN di harga tertentu, saya akan mulai akumulasi dan saya akan keluar di harga-harga yang ya saya sudah hafal kurang lebih resistannya di sana gitu. Bank digital saya ada Agro, Arto, BBYB, ada 3 gitu ya. Untuk bank syariah saya masukkan BTPS, lalu untuk investasi saya masukkan investment bisnis gitu ya, saya masukkan SRTG di dalam list ini. Lanjut yang ke-6 ada industri healthcare ya. Industri healthcare itu pilihannya harusnya nggak sebanyak yang lain karena belum banyak memang. Di industri healthcare kita cek ya ada berapa di industri healthcare. Di industri healthcare. Oke, di industri healthcare sudah keluar ada 15 pilihan saham dan saya menyederhanakannya menjadi 4 ya. Ada BMHS, ini saham baru, jadi juga salah satu yang baru juga masuk dalam indeks saya. Ada KF, Kimia Farma, ada PRDA, Prodia, beda ya. Dan terakhir yang agak sama itu adalah Bika, itu mitra keluarga, rumah sakit mitra keluarga dengan BMHS gitu ya. Ini hampir-hampir sama lah rumah sakit. Kalau Kimia Farma itu lebih ke apotek dan produksi obatnya. PRDA-nya itu lebih ke klinik yang menyediakan tempat untuk laboratorium gitu ya. Itu PRDA. Jadi
lebih bervariasi di healthcare ini sebenarnya. Meskipun pilihannya hanya 4. Yang ketujuh ada industrial, dan di industrial ini pilihan saya ada 3, kita cek ya. Di industrial itu ada berapa saham yang tersedia ya. Industrial itu ada 19 saham. Ya, dari 19 saham saya hanya memilih 3 di dalam indeks, yaitu Arna, ini perusahaan keramik, lalu ada ASI ya, dan UNTR. Kesannya kalau kalian lihat ini, wah ini yang dipilih hanya saham-saham blue chip atau saham-saham besar semua, enggak juga sih sebenarnya teman-teman ya. Kalau kalian lihat itu di sini juga ada ISSP, ada PMMP ya, ada mana lagi, ada IPTV, bahkan ada mana lagi yang kalian mungkin kurang familiar, Arna ya, itu saham-saham yang bukan blue chip tapi juga masuk dalam indeks saya gitu. Jadi bukan yang langsung filter saham-saham besarnya saja. Infrastruktur kita lihat ada berapa saham yang tersedia. Infrastruktur ada cukup banyak, 35 saham yang tersedia, dan saya menyederhanakannya menjadi 8 saham. Di sektor BUMN infrastruktur saya punya ADI, kemudian JSMR, Jalan Tol, dan Wika gitu ya. Wika itu kayak ya lordnya di sektor konstruksi BUMN lah, dia itu biasanya yang paling tinggi. Kemudian ada Telkom, untuk telekomunikasi di cover oleh Excel, jadi di sini yang nggak ada lah Indosat ya, ISAT saya nggak masukkan di dalam watchlist di dalam indeks pribadi saya. Jadi untuk telkonya itu ada Telkom dan Excel. Kemudian ada SSIA itu industri industri apa sih itu namanya, industrial land kalau kalian kayak tahu kayak apa ya, kayak di daerah Karawang tuh ada wilayah yang dikuasai oleh SSIA, istinya adalah kawasan industri lah gampangannya ya, kali itu lebih tepat itu. Saya karena sudah jarang sekali main ke kawasan industri teman-teman. Jadi SSIA ini bisnisnya lebih ke arah penyediaan kawasan industri. Kemudian ada IPCM untuk infrastruktur pengangkutan kapal, berkaitan dengan kapal dan pelabuhan gitulah. Ini pilihan saya di sektor infrastruktur. Lanjut di properti ya. Di properti itu juga pilihannya banyak teman-teman. Dan mungkin di sini yang lebih membingungkan karena saya juga di sini mirip-mirip, tapi karena saya sudah terbiasa juga, makanya saya cukup banyak yang mirip. Jadi sektor properti ini ada 36 dan saya memilih 6. Ada ASRI, BSDE, CTRA, dan P1 SMRA. Ini 4 ini hampir sama nih. BSDE, CTRA, P1 SMRA ini 4-4 ini hampir sama. Jadi kenapa saya masukkan? Kembali lagi, batas maksimal saya adalah saya punya 4 saham di bisnis usaha yang sama, dan keempat-empatnya itu bagus, jadi semuanya saya masukkan, dan saya sudah biasa trading di sana juga gitu ya. Kemudian ASRI saya masukkan, kenapa? Karena dia kayak second linernya di sektor properti, jadi saya masukkan, dan KIJA juga sama ya, dia kawasan industri. Di sektor teknologi saya hanya ada MTech, ini juga pilihan sahamnya nggak banyak mestinya, mungkin puluhan, kita coba cek ya. Sektor teknologi, karena teknologi di bursa kita tuh belum banyak pilihannya. Sektor teknologi ya, sektor teknologi pilihannya ada 7 dan saya cuma punya 1 di dalam indeks, yaitu MTech. Terakhir teman-teman, sektor transportasi. Di sektor transportasi juga pilihannya sebenarnya belum banyak. Kita coba cek. Ada 10 saham dan saya cuma punya 2, yaitu ASA dan Bird, saham Bluebird ya, taksi. Jadi kalian bisa melihat ya bahwa saya punya 67 saham, bervariasi, sangat terdiversifikasi dari jenis bisnis usaha, maupun ketika bisnis usahanya sama, saya punya pertimbangan lain seperti harga sahamnya gitu ya. Apakah dia pergerakannya lebih lincah, seperti di sini contohnya saya mengambil TAPG meskipun sudah ada LSIP dan AALI. Nah, di luar dari indeks yang saya pilih ini, itu tentu masih banyak saham yang bagus-bagus teman-teman. Bayangin aja, masih ada ITMG, masih ada BBCA, masih ada Indosat ya. Masih banyak saham bagus karena memang patokan saya bukan bagus atau enggaknya, tapi patokan saya adalah yang mana yang saya kenal. That's it.
ya, yang saya kenal, yang sudah hafal. Dan semakin lama kalian trading dan invest di suatu saham, maka indeks ini akan bertambah gitu ya. Contoh yang terakhir saya tambahkan itu adalah Type G ya. Type G itu termasuk yang baru-baru ya. Kemudian ada BMHS, itu juga indeks baru gitu ya. Jadi indeks ini akan terus bertambah atau berkurang seiring dengan preferensi kita masing-masing dan perjalanan trading dan investasi kita masing-masing gitu ya. Dan saya sendiri nggak anti gitu ya untuk trading di luar saham ini. Kayak contohnya beberapa waktu lalu saya aktif di SMDR dan Temas karena memang momentumnya bagus dan sahamnya juga cukup bagus gitu ya. Saya trading di sana, tapi kembali lagi ketika saya trading di luar dari indeks ini, saya punya sebuah mindset, porsinya harus dikecilin. Jadi saya ngecilin porsinya dibandingkan ketika saya trading di saham-saham yang sudah saya kenal dengan baik. Itu yang menjadi key point lah, salah satu key point dari pentingnya indeks pribadi. Gitu aja teman-teman, semoga indeks pribadi saya ini ada 67 ini bisa menjadi referensi dan kalian bisa buat versi kalian sendiri. Itu dia guys, indeks pribadi yang gue share buat teman-teman. Semoga pilihan ini juga bisa membuat kalian punya insight baru. Mungkin kalian sekarang masih berusaha memantau semua saham gitu ya, nggak ada salahnya juga, tapi dengan adanya indeks pribadi kita bisa punya lebih fokus karena semakin sedikit pilihan tentu kita bisa lebih fokus dan akhirnya bisa mempermudah screening kita dari hari ke hari. Oke, kalau kalian suka dengan video seperti ini, subscribe, like, share, kita bisa diskusi bareng juga di kolom komentar, dan sampai ketemu di next video. God bless you, bye.